Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, dan pagi ini insya Allah kita akan memasuki pasal yang baru, yaitu masih terkait tentang kitab salat, tapi di sini pasal yang baru, faslun ya. Qala al-musannifu rahimahullah, faslun fi suruti wujubis salati. Pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya salat. Wasyartu lughatan al-alamatu, wa minhu qawluhu ta'ala faqad jaa'a asyratuha ay alamatuha. Pasal ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan syarat ya, syarat. Jadi pembahasan tentang masalah salat, maka tidak lepas nanti harus ada pengetahuan kita tentang syarat-syaratnya, supaya kita bisa mengklasifikasikan, mengkelompokkan apakah orang tersebut sudah wajib atau belum. Nah, jadi di sini ada dua lughah atau dua kata ya, dua kalimat, syarat dan wajib. Itu kalau dari aspek usul ada istilah hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu hukum yang terkait dengan kewajiban seseorang itu untuk tuntutan, sebuah tuntutan dari syariat untuk melakukan atau tidak melakukan, atau memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Itu namanya hukum taklifi. Adapun hukum wad'i itu adalah hukum yang melengkapi hukum taklifi. Jadi kalau ada hukum yang berbicara tentang bahwa perkara ini menjadi sebab sesuatu wajib dilakukan, atau perkara ini menjadi penghalang sesuatu itu tidak dilakukan, atau perkara-perkara tersebut itu menjadi sah atau tidak sah, nah itu namanya hukum wad'i. Itu pelajaran di dalam usul. Nah, di sini ada syarat, ada wajib. Berarti ini menggabungkan dua istilah, yaitu hukum wad'i sama hukum taklifi. Dan syarat secara bahasa itu artinya alamah. Alamah artinya tanda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqad jaa'a asratuha, dan telah datang asratuha, surut-surutnya. Jadi syarat itu jamaknya syurutun, ada juga asratun. Jadi kadang satu kata di dalam bahasa Arab memiliki bentuk jamak yang lebih dari satu. Nah, syarat itu jamaknya syurutun, syurutus shalah, syurutu wujubis shalah, atau asratun, asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, asrat di sini adalah bentuk jamak dari syartun yang artinya tanda atau alamah. Wafil istilah, dan secara istilah usul, syarat yang dimaksud itu adalah ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Nah, ini belajar usul memang agak cukup menguras otak dan menjadi olahraga bagi otak kita ya, karena diputer-puter gitu. Kalau nggak terbiasa bingung. Nah, misalkan di sini istilah yang dimaksud syarat di dalam istilah itu adalah ma yalzam min adamihil adam, sesuatu yang ketidakberadaannya mengharuskan sesuatu itu tidak ada. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam lidzatihi, dan keberadaannya itu tidak mengharuskan adanya keberadaan sesuatu yang lain, maupun tentang ketiadaan sesuatu yang lain
karena lidzatihi, karena zat tersebut. Gimana Pak? Mana sing montong banget nih. Apa ini? Nah, ini biasanya kita bisa memahami ini atau istilah ini dengan al-mithal. Maka ada sebuah ungkapan bil mithali yaqtadih al-amr. Jadi dengan permisalan itu akan membuat terang sebuah perkara. Maka di dalam Al-Quran itu banyak permisalan, perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya. Perumpamaan orang beriman dengan orang kafir, perumpamaan ini dan itu banyak di dalam Al-Quran. Nah, sebagai contohnya untuk memahami istilah ini atau sebagai pendekatan terhadap pemahaman istilah ini, di sini disebutkan fal aqlu mathalan. Contohnya adalah akal. Ya, akal. Fal aqlu mathalan min syurutis shalah. Akal itu termasuk syarat salat. Nah, tadi kan syarat secara istilah itu apa? Ma yalzam min adamihi adam, wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam lidzatihi. Nah, kita contohkan di sini adalah akal. Akal itu termasuk syarat salat. Maka kita kembalikan kepada istilahnya. Faida adimal aqlu lam tajibis salatu. Ketika akal ini tidak ada, maka tidak ada kewajiban salat. Nah, berarti kan ma yalzam min adamihil adam, sesuatu yang ketidakadaannya itu mewajibkan sesuatu yang lain tidak ada. Ketika akal tidak ada, maka kewajiban sholat tidak berlaku untuk dia. Nah, itu yang dimaksud ma yalzam min adamihil adam. Wala yalzam min wujudil aqli wujubus sholati aw adamihi aw adami wujubiha lidzatil aqli. Dan keberadaan akal itu tidak mengharuskan harus adanya sholat atau tidak adanya sholat. Kalau dilihat dari secara khusus dari akal, keberadaan akal itu, orang berakal, tidak mengharuskan adanya sholat maupun tidak adanya sholat. Mengapa? Idh qad yamna'u wujubaha syai'un akhar ghairul aqli ka'adamil islami au adami dukhuli waqtiha. Karena ini kewajiban sholat itu bukan hanya satu syaratnya. Dia ada perangkat-perangkat lain yang menjadi syarat wajibnya sholat. Sehingga akal itu bukan satu-satunya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Di sini dicontohkan adalah misalkan Islam, keislaman seseorang. Seseorang punya akal, maka tidak mengharuskan adanya sholat dan juga tidak adanya sholat kalau dilihat dari akal itu. Kenapa? Karena bisa jadi ada faktor-faktor lain yang menghalangi tidak adanya sholat tersebut. Sebagai contoh adalah keislaman seseorang. Orang kafir muslim atau bukan muslim? Dia bukan muslim. Dia bukan beragama Islam. Orang kafir punya akal ya, selain gila. Nah, keberadaan akal dalam diri orang kafir itu tidak mewajibkan orang kafir tersebut untuk sholat. Kenapa? Karena Islam itu adalah termasuk salah satu syarat wujubus sholat, sehingga keberadaan akal itu tidak mengharuskan adanya sholat. Tidak mengharuskan adanya sholat, karena ada faktor lain yaitu Islam. Atau misalkan masuknya waktu sholat, sebagai contoh lain. Jadi ini saling keterkaitan. Orang berakal, betul, kita semuanya berakal. Semuanya berakal. Tidak ada yang gila di antara kita, alhamdulillah. Ya.
Apakah sekarang sudah masuk waktu zuhur? Belum masuk waktu zuhur. Sehingga kewajiban sholat zuhur itu sekarang ini belum jatuh kepada kita. Meskipun akal itu ada di dalam kita, tapi syarat yang lain yaitu masuknya waktu sholat itu belum sampai kepada kita. Sehingga pada hari ini, pada jam sekarang ini, kita belum ada kewajiban, belum ada beban syariat di pundak kita untuk mengerjakan sholat zuhur karena waktunya belum masuk. Meskipun akal sudah terpenuhi syarat akal ini. Itu sebagai contoh. Wal maqsudu bisyuruti sholati ma yajibu laha qablaha ay tataqaddamu 'alaiha wa tasbiquha. Yang dimaksud dengan syarat sholat itu adalah perkara-perkara yang wajib ada sebelum sholat itu ada. Ya, jadi syarat itu harus mendahului dari zat sholat itu sendiri. Sebelum adanya sholat, maka syarat-syarat ini wajib untuk ada terlebih dahulu. Wa syaraitu wujubi sholati thalathatu asya. Di dalam madhab Syafi'iyah, syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Dan benak apa yang ada di dalam diri kita ketika terlintas kalimat atau kata-kata wajib, maka sebagaimana para ulama usul mengatakan bahwa yang dimaksud wajib itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Siapa yang mengerjakan dia dapat pahala, siapa yang dia meninggalkan maka dia akan mendapatkan siksa, hukuman. Maka di sini salat hukumnya wajib dan itu memiliki beberapa syarat-syarat. Yang mengerjakan maka dia akan mendapatkan pahala. Apa itu pahala salat? Nah, ini harus kita ketahui bahwa ganjaran, pahala, apa yang Allah janjikan, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan, itu terkadang menjadi motivasi kita untuk semakin semangat mengerjakan sesuatu. Ya dalam bahasa sehari-hari kita mungkin apa istilahnya hadiah, reward gitu kan, kemudian ada tunjangan dan seterusnya, kan semangat kalau kayak gitu. Ya. Di sini sholat pun demikian. Meskipun secara umum itu adalah ibadah, tapi ada hal-hal yang terkadang ditentukan secara spesifik, secara khusus. Misalkan salah satu hadis yang menyebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, salah seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin, sampaikanlah kepadaku satu amal, beritahukan kepadaku satu amalan, a'maluhu yang akan aku kerjakan, yudkhiluni bihi Allahul jannata, yang akan memasukkan diriku dengan amal tersebut kepada surga, ke dalam surga." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikasratis sujudi lillah." Hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaka lan tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Tidaklah salah seorang di antara kalian sujud kepada Allah melainkan dengan sujud tersebut akan Allah angkat derajat kalian dan akan dihapus dari kalian dosa-dosa kalian. Nah, itu di antara ganjaran orang yang sholat. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahuma. Jadi sholat yang satu dengan sholat yang lain itu menjadi penghapus di antara dosa-dosa yang dikerjakan di antara dua sholat tersebut. Nah, itu di antara ganjarannya. Artinya sholat itu berdasarkan hadis ini menjadi sebab yang dengannya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Sehingga barang siapa ada di antara hamba Allah tidak sholat, berarti dia tidak melakukan yang menjadi sebab Allah memasukkan dia ke dalam surga.
Nah, itu jadi pahalanya besar sekali. Dan harus kita ketahui sholat-sholat yang wajib mana dan syarat-syaratnya apa. Nah, di sini di dalam madhab Syafi'iyah ada 3 syarat wajibnya sholat. Yang pertama, ahaduha al-islamu. Islam. Jadi kalau seseorang sudah mengikrarkan dirinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kana musliman, maka dia menjadi seorang muslim. Dia beragama Islam. Kalau dia sudah menjadi seorang muslim, maka sholat itu sudah melekat dalam dirinya, wajib hukumnya. Kalau sudah wajib, kalau dia kerjakan dia mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia berdosa, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah sempat kita sampaikan kalau tidak salah, yaitu meninggalkan salat amdan, kemudian meninggalkan salat tahawunan au kaslan. Sudah kita rinci masing-masing. Fala tajibu salatu 'alal kafiri wa la yajibu 'alaihi qada'uha idza aslama. Ya, 'alal kafiril asli. Kalau di sini di kitab kuning ini disebutkan fala tajibu salatu 'alal kafiril asli wa la yajibu 'alaihi qada'uha idza aslama. Maka tidaklah wajib salat itu terhadap orang-orang kafir yang kafirnya itu memang dari awalnya dia sudah kafir. Bukan dulunya dia muslim kemudian kafir, bukan orang murtad. Bukan orang murtad, tapi kafir asli. Maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk sholat. Ketika orang kafir tersebut masuk Islam, aslama, fala tajibu qada'uha, fala yajibu alaihi qada'uha. Dia pun tidak wajib untuk mengqadha. Misalkan dia dari balighnya keluarganya sudah kafir, bukan orang Islam. Kemudian di usia 19 tahun aslama, masuk Islam. Dia laki-laki atau perempuan? Katakanlah dia laki-laki. Min alamatil buluh ar-rijal al-ihtilam. Kalau sampai usia 15 tahun belum ikhtilam, maka dikuatkan pakai batasan umur. 15 tahun kok belum ikhtilam, belum mimpi basah, berarti dia pakai umur. Standarnya pakai umur. 15 tahun bagi laki-laki. 15 tahun berarti sudah baligh. Berarti beban syariat sudah terpikul kepadanya. Sehingga 15 tahun sampai usia 19 tahun ada 4 tahun dia enggak sholat. Nah, ketika dia masuk Islam di usia 19 tahun, selama 4 tahun sebelumnya ketika dia masih kafir, tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Enggak ada kewajiban. Karena apa? Karena tidak ada kewajiban bagi orang kafir asli, tapi memang harus asli, bukan yang dulunya muslim. Ini menurut pendapat Asy-Syafi'iyah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika kalian meninggalkan agama kalian, jika kalian selesai, artinya iyantahu, artinya berhenti dari kekafiran kalian, yughfar lahum ma qad salaf, maka seluruh apa yang kalian lakukan sebelum Islamnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mu'allaf itu luar biasa. Jadi kalau misalkan dia selama 70 tahun dia beragama bukan Islam, katakanlah Kristen ataupun Yahudi, Nasrani, Konghucu maupun agama yang lainnya selain agama Islam, dia masih dalam keadaan kafir. Kemudian di usia 70 tahun dia masuk Islam. Apakah ada? Banyak kisah-kisah seperti itu. Orang-orang mu'alaf di usia senjanya. Maka selama 70 tahun itu yughfar lahum ma qad salaf. Dihapus seluruhnya. Dosa-dosa apa yang dihapus semuanya. Bersih. Itu keutamaan mu'alaf ya. Tapi sebaliknya ya, ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang murtad. Luar biasa.
innalladzina kafaru thumma innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, thumma kafaru, kemudian setelah itu kafir, thumma amanu, setelah itu masuk Islam lagi, iman lagi, thumma kafaru, kemudian keluar lagi, kufur lagi, thumma zdadu kufran, terakhirnya dia semakin bertambah kekufurannya, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Setelah itu Allah nggak akan pernah mengampuni dia dan Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepadanya. Nah, jadi orang yang memainkan agama, murtad, masuk lagi, murtad lagi, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau meninggalnya dalam kekufuran? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang dia murtad dari agamanya, keluar dari Islam, fayamut wa huwa kafirun, kemudian dia mati masih dalam keadaan murtad, yaitu dalam keadaan kafir, belum masuk Islam lagi, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sebaliknya kan, orang murtad itu nanti seluruh amal kebaikannya di dunia maupun di akhirat akan terhapus. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan dia akan kekal di dalam api neraka, kekal. Kemudian wa ammal murtad fatajibu alaihi salatu wa qada'uha idza 'ada ilal Islam. Adapun kalau bukan kafir asli, maka dia masih dalam mazhab Syafi'i masih berkewajiban untuk sholat. Fatajibu alaihi sholat. Maka tatkala dia masuk Islam lagi, dia wajib untuk mengqadha'nya. Jadi misalkan dia murtad dalam 1 tahun, kemudian dia masuk Islam lagi, berarti dalam 1 tahun itu dihitung itu sholatnya. Berapa? Sehari 5 kali. Ya udah, berarti kalau dalam mazhab Syafi'i itu cara mengqadha'nya adalah diikutkan dengan sholat-sholat fardu. Dihitung dalam 1 tahun. Berarti setelah sholat fardu yang harus wajib hari ini, misalkan sholat duhur, nanti setelahnya sholat duhur lagi untuk mengqadha yang sudah lalu. Itu salah satu pendapat. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i pendapatnya adalah dia harus mengqadha sholat itu. Kenapa? La kafarata laha illa dzalik. Karena tidak ada yang mentakfirnya, tidak ada yang menggantikan untuk sholat-sholat yang tertinggal kecuali sholat itu. Sehingga wajib sholat lagi. Kalau pendapat yang lain ada. Misalkan pendapat ulama-ulama yang lain mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, man nasiya au man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang dia tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Nah, ketika bangun, misalkan malam ini tidur maghrib, ternyata kemudian bangunnya setelah subuh, falyusalliha idza dzakaraha, karena dia tertidur, maka langsung dia sholat isya. Langsung sholat isya. Dan kafarahnya sholat itu sendiri, langsung sholat isya. Kemudian kalau dia lupa, misalkan di jalan kita lagi ngantar barang atau apa, tiba-tiba sudah asar, duhur belum sholat, maka langsung sholat duhur. Nah, di dalam konteks hadis ini hanya menyebutkan barang siapa yang dia lupa atau dia tertidur. Nah, orang murtad itu kan orang yang meninggalkan dengan sengaja, maka tidak ada kewajiban untuk dia qadha. Yang wajib untuk dia apa? Bertaubat. Jadi udah bertaubat. Kata Rasulullah SAW untuk menguatkan pendapat ini, bahwa at-taubatu tahdimu ma qablaha. Jadi taubat itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya.
Jadi kalau kita bertaubat atas dosa-dosa meninggalkan sholat, maka dosa-dosa meninggalkan sholat itu akan terhapus dengan taubat. Jadi kafarahnya adalah taubat, bukan sholat lagi, bukan mengqadha sholatnya. Itu pendapat yang lain. Tapi kalau pendapat Syafi'iyah, la kafarata laha illa dzalik. Jadi kafarahnya, penggugurnya ya sholat itu lagi. Jadi kalau dia sholatnya 1 tahun harus dihitung. Kalau meninggalkan sholat selama 1 tahun harus dihitung. Nah, harus dikerjakan qadha'nya. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Sehingga syarat yang pertama itu dalam mazhab Syafi'iyah ada 2. Ya, ada 2 perincian. Kalau dia kafirnya asli maka tidak ada kewajiban sholat. Kalau masuk Islam tidak wajib untuk mengqadha'nya. Tapi kalau dia murtad, tetap kewajiban itu melekat sampai dia masuk Islam lagi. Maka seberapa lama dia murtadnya, maka sebanyak itulah sholat yang harus dia qadha. Kemudian yang kedua, watsani al-bulugh, yaitu baligh. Fala tajibu 'ala as-saghiri. Jadi seseorang yang sudah baligh wajib dalam pundaknya. Kewajiban itu melekat dalam pundaknya. Jadi kalau mengatakan, saya nggak wajib sholat, loh kok gede itu kan? Berarti dia masih kecil, merasa masih kecil. Nah, tapi perasaan itu tidak bisa dikalahkan oleh fakta. Orang wis kumisan, wis jenggotan, ngomong aku nasi cilik ini. Maka tidak wajib sholat al-saghiri bagi anak kecil. Lakin akan tetapi yu'maru biha. Nah, ini kewajiban bagi orang tua. Kewajiban bagi orang tua. Meskipun itu adalah anak kecil, dia belum baligh, tapi wajib menjadi menjadi tuntutan bagi orang tua an yu'maru biha, bahwa dia harus disuruh idza balagha 7 sinin, kalau dia sudah menginjak usia 7 tahun, wa yadribu ala tarkiha ba'da kamali 10, dan harus dipukul kalau sudah sampai usia 10 tahun. Nah ini usia 1 tahun urung sholat, berarti apa? Dikebuki. Ya nggak boleh, orang itu dikebuki. Nah ini berdasarkan sabda Nabi SAW, muru auladakum bisolati wahum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian dengan sholat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Diperintahkan, nak sholat nak. Itu diperhatikan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka tatkala mereka sudah menginjak usia 10 tahun. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Al-Albani. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih. Jadi kalau usia 7 tahun itu adalah usia secara umum tamyiz. Usia tamyiz, usia anak kelas 1 SD atau kelas 2. Usia tamyiz adalah mayyaza yumayyizu, usia yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Bisa membedakan mana coklat, mana kotoran ayam, meskipun warnanya sama misalkan. Dan rasanya. Kalau belum bisa membedakan, berarti masih kecil, belum tamyiz. Itu namanya, yang dimaksud tamyiz seperti itu. Tamyiz sama baligh beda. Tamyiz itu baru bisa membedakan mana baik, mana buruk. Makanan ini enak, makanan ini nggak enak. Ya. Kemudian kalau dipukul, mama dia nakal. Kalau dilus-lus, mama dia sayang, misalkan gitu. Udah mulai bisa membedakan. Nanti kalau baligh itu kalau sudah ada tanda-tandanya. Kalau perempuan, kalau pakai standar usia 9 tahun. Kalau memakai alamat yang lain, standarnya adalah dia keluar darah. Laki-laki usia 15 tahun standar usia. Selain itu dia memakai standar ikhtilam, mimpi basah. Itu normal. Dan itu adalah fitrah manusia. Dan itu menjadi batasan di dalam syariat itu. Seseorang yang sudah melampaui usia baligh itu berarti dia usia yang sudah layak seseorang untuk memikul tanggung jawab dia sendiri.
Sebelum itu dianggap dia belum mampu. Nah, antara tamyiz dengan baligh ini adalah usia persiapan. Kenapa diperintahkan di sini? Meskipun dia belum wajib, tapi sudah diperintahkan tamrinan wa tadriban sebagai bentuk latihan. Nanti ketika masuk usia baligh, dia tidak kaget, wah, sholat sudah biasa. Sebagai tamrin, sebagai usia peralihan, sehingga dia tidak kaget. Nah, itu yang dimaksud di sini. Sehingga misalkan di sini anak kecil misalkan ya, anak kecil. Ketika anak kecil itu misalkan dalam haji, ketika anak kecil diperintah kita sholat dulu, misalkan dalam sholat. Ketika anak kecil diperintahkan untuk sholat, apakah dia akan tetap mendapatkan pahala? Dia akan mendapatkan pahala. Orang tua yang nyuruhnya pun akan mendapatkan pahala. Ini berdasarkan yaitu hadis Nabi SAW ketika ada seorang ibu-ibu dia gendong anaknya yang masih kecil, sobi. Kemudian anak kecil ini diangkat ketika haji. Ketika haji dia membawa anaknya yang masih kecil, belum tamyiz, belum balik apalagi balik. Lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ali hadza ajrun?" Apakah anak kecil ini, anak saya ini mendapatkan pahala haji? Na'am, walaki ajrun. Dia dapat pahala, Anda pun sebagai ibunya dapat pahala. Ini dikiaskan kepada ibadah yang lain. Ketika ada seorang ayah, seorang ibu memerintahkan anaknya yang usia 7 tahun, yang usia 8 tahun untuk sholat, kemudian dia sholat, atau bawa saja dia ke masjid untuk latihan dia sholat, perhatian tentang sholat, maka dia mendapatkan pahala, orang tuanya pun akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-aqlu, wa thalithu al-aqlu. Fala tajibu ala majnunin li'anna min syartil ibadatin niyatu wa huwa la niyata laha. Wa dalilu istiratil buluhi wal aqlu qawluhu sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathatin 'anil majnunil maghlubi ala aqlihi hatta yafiqa wa 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima. Rawahu Abu Dawud wa sahhahu Al-Albani wa huwa haddut taklifi ay dhabituhu wa madaruhu. Syarat yang ketiga yaitu adanya akal. Akal, berakal. Fala tajibu ala majnun. Nah, akal ini ada yang sifatnya kalau akal berarti kebaliknya hilang akal. Nah, hilang akal ini ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya tidak permanen. Dan hukum itu yadurru ala illatihi. Al-hukmu yadurru ala illatihi. Hukum itu dia akan berlaku ketika illah itu ada. Maka di sini kewajiban tentang sholat itu akan melekat kepada seseorang ketika akal itu masih ada. Ketika akal itu tidak ada, maka kewajiban itu pun gugur. Ketika akal itu balik, maka kewajiban itu melekat lagi. Nah, sehingga dari sini bisa kita ketahui lawan dari adanya keberadaan akal adalah hilang akal. Hilang akal itu dikategorikan ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Contoh yang permanen, orang gila. Dan hampir rata-rata orang gila itu ya cukup lama, jarang sembuhnya. Kalau sembuh pun hampir mungkin tidak normal, ya tidak normal. Sehingga hampir ya secara umum kita katakan kalau orang gila itu adalah hilang akal secara permanen. Adapun yang lainnya yang tidak permanen, yang sifatnya sementara, contohnya adalah ighma, orang yang pingsan. Kemudian marad, orang yang sakit, sakit koma. Kemudian sakar, orang yang mabuk. Kemudian naim, orang yang tertidur, itu juga termasuk orang yang akalnya hilang atau tertutup. Nah, sini berdasarkan sabda dari Nabi SAW, beliau bersabda bahwa al-qalamu rufi'a
Rufi'al qalam. Jadi qalam itu terangkat, kewajiban syariat itu diangkat. An salasati, dari 3 golongan manusia. Yang pertama, anil majnun, dari orang yang gila, junun, al maghlub ala aqlihi, yang akalnya terkalahkan atau akalnya tertutupi. Hatta yafiqa, sampai dia sadar, sampai dia sembuh. Jadi kalau selama itu dia gila, maka tidak ada kewajiban untuknya sholat, termasuk kewajiban-kewajiban ibadah yang lain. Dan yang kedua, wa anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tertidur sampai dia terbangun. Ya. Jadi selama dia masih tertidur, tidak ada kewajiban melekat untuk dia untuk sholat. Nah, kalau sudah bangun langsung kewajiban itu melekat. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Di dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yablugha, dan dari anak kecil sampai dia masuk usia baligh, sampai dia baligh. Ya. Wa huwa haddut taklifi, dan inilah yang dimaksud dengan batasan taklif, aidhabituhu, dan inilah batasan-batasannya. Jadi taklif adalah satu kondisi di mana seseorang itu sudah dianggap layak oleh syariat untuk memikul tanggung jawabnya sendiri. Itu taklif. Nah, sehingga di sini wa'lam rahimakallahu bi anna hadhihi syuruti thalatha la takhtassu bis salati wahdaha bal hiya syartun li jami'il ibadati 'ada zakah. Ketahuilah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kalian, bahwa 3 syarat ini tidak hanya berlaku sebatas pada masalah ibadah sholat, tapi ini juga berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Puasa, maka syaratnya 3, yaitu dia seorang muslim, dia berakal, kemudian dia baligh. Kalau dia sudah baligh, berakal, muslim, wajib dia berpuasa. Kemudian haji, muslim, baligh, berakal. Ini syurutul wujub. Ya, nanti kan ada syurutus sihah, syarat yang sudah wajib untuknya. Nah, nanti ada syarat-syarat yang ibadah itu dikerjakan, itu membuat sah atau tidak. Nah, itu ada syarat-syarat yang lain yang disebut dengan syurutus sihah. Nah, di sini syurutul wajib itu ada 3 syarat yang seseorang itu wajib, berarti langsung melekat kepadanya kewajiban itu, yaitu dia seorang muslim, yang kedua dia harus sudah baligh, dan yang ketiga dia berakal. 3 syarat ini berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain, puasa, haji. Nah, di sini disebutkan kecuali zakat. Kecuali zakat. Falau kana lis-saghirin malun tawaffarat fihi syurutuz zakati wajaba ikhraju zakatihi. Kalau ada seorang anak kecil, dia memiliki harta yang berlimpah. Anak kecil, berarti dia belum baligh. Kalau syarat-syarat yang lain dia terpenuhi, syurutuz zakah, yaitu apa? Mururul haul wa balaghun nisab. Kalau sudah berumur usia 1 tahun harta itu, kemudian harta itu termasuk harta yang wajib dizakati, berumur 1 tahun, dan balaghun nisab, mencapai nisab. Nisab itu adalah batas minimal sebuah harta terkena kewajiban zakat. Meskipun si pemilik harta ini adalah anak kecil, maka wajib dikeluarkan zakat dari harta itu. Tidak disyaratkan dia harus anak kecil, harus baligh. Enggak disyaratkan. Lianna ikhrajaha min babi khitabil wad'i laysa min babi khitabit taklif. Jadi kalau misalkan contohnya ada orang tua, dia cukup kaya raya, ya. Kemudian anaknya sudah dikasih semua. Kasih ini kamu, saya kasih rumah sini, kasih tabungan sekian, katakanlah sekian miliar, sekian ratus juta, itu udah sampai nisab, batas nisab. Tinggal kemudian dia menunggu 1 tahun usia harta itu. Andailah katakan orang tuanya meninggal dan itu sudah dikasih,
Anak ini dapat sekian, anak ini dapat sekian. Nah, yang tidak dibagikan ada sendiri. Nah, ini misalkan. Biasanya kan ada orang-orang tua yang demikian, dibagi semua anaknya, kemudian yang nanti untuk warisan juga ada sendiri. Nah, kemudian orang tuanya meninggal. Nah, status anak kecil tadi dia memiliki harta yang berlimpah. Maka kewajiban zakat, membayar zakat itu tidak menunggu dia harus balik dulu. Katakanlah usia dia 6 tahun. Usia 6 tahun tapi sudah dikasih sama orang tuanya sekian hartanya. Maka tidak menunggu dia balik usia 15 tahun kalau dia laki-laki harus baru bayar zakat. Tidak. Tapi sejak harta itu menjadi miliknya, maka sejak itu dia wajib mengeluarkan zakat. Lalu siapa yang mengeluarkan? Maka yang mengeluarkan adalah walinya. Jadi walinya harus perhatian dengan dia. Harta kamu berapa? Disimpannya di mana saja? Dibantu dihitungkan nih, hartanya sekian, maka dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena ini adalah ibadah maliyah. Ibadah harta. Ibadah harta tidak terkait masalah balik atau tidak balik. Berbeda dengan yang lain. Puasa, ibadah badan. Haji, ibadah badan. Salat, ibadah badan. Maka ibadah-ibadah tersebut terikat dengan dia balik atau tidak balik. Kenapa? Karena ini terkait dengan kemampuan dia. Kemampuan dia. Tadi kan yang namanya hukum taklifi itu kan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melihat bahwa seseorang tersebut sudah layak untuk memikul beban syariatnya dengan sendirinya. Jadi dia sudah dianggap layak untuk memikul tanggung jawabnya sendiri. Nah, fisiknya sudah mampu untuk berpuasa. Kalau balik ya, misalkan balik, katakanlah laki-laki 15 tahun, maka fisiknya sudah layak untuk berpuasa. 15 tahun fisiknya sudah kuat untuk haji. 15 tahun fisiknya sudah kuat untuk sholat. Nah, karena ini ibadah-ibadah badaniyah. Nah, ibadah maliyah, ibadah harta tadi, zakat itu tidak terkait masalah badan ini. Sehingga kalau sudah mencapai nisab dan sudah berusia 1 tahun, meskipun si pemiliknya adalah anak kecil, maka wajib dikeluarkan zakat. Wajib dikeluarkan zakatnya. Hada wallahu a'lam. Nah, ini tentang syarat-syarat wajib sholat yang harus kita perhatikan dengan benar, bahwa insya Allah kita semuanya di sini dengan membacakan pasal ini menunjukkan bahwa kita semuanya sudah memenuhi syarat ini. Yang laki-laki maupun yang perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mas-mas, semuanya, yang mbak-mbak, semuanya berarti sudah memenuhi syarat ini. Islam, karena sudah bersyahadat. Yang kedua, balik semuanya sudah lewat usia 15 tahun. Yang perempuan sudah lewat usia 9 tahun. Mayoritas pasti sudah haid. Usia 9 tahun ke atas sudah haid. Kemudian berakal, alhamdulillah semuanya berakal. Maka kewajiban sholat sudah melekat dalam diri kita semuanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia berarti meninggalkan kewajiban tersebut. Konsekuensinya adalah dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari aspek secara ilmu usul, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan konsekuensinya dia mendapatkan hukuman, mendapatkan dosa. Tinggal dia meninggalkannya itu karena malas, karena tahawunan, ya, karena menyepelekan, atau juhdan, karena dia mengingkari kewajiban sholat sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas sekilas tentang yaitu sholat-sholat sunnah yang nanti akan dibahas secara terinci. Kemudian setelah itu kita bahas tentang syarat sahnya sholat, ya. Kalau tadi syarat wajib ada 3, kemudian nanti ada syarat sah sholat. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan pengajian ini, halaqah ini, majelis ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.